Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, karena ridhanya orang tua adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak diberikan kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat patuh kepada orang tuanya selama orang tuanya itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Nah, begitu juga sebenarnya orang tua punya kewajiban dan hak terhadap anak-anaknya, karena seorang anak dari tadinya soleh menjadi toleh itu karena pengaruh orang tua. Dari tadinya muslim bisa menjadi agama lain, bisa jadi pengaruh orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Jadi, seorang anak dilahirkan dalam kondisi suci fitrah. Orang tua itulah yang mengubah mereka menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, bahkan menjadi seorang Majusi. Ini pesan yang sangat-sangat khusus daripada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang tua itu memiliki peran yang sangat penting terhadap masa depan anaknya, yang nantinya akan berimbas kepada si orang tua itu sendiri, terutama seorang bapak yang menjadi kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap anak-anaknya, istrinya. Maka Allah di akhirat kelak nanti akan meminta pertanggungjawaban dari seorang ayah. Apa yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Apa yang kamu lakukan terhadap istri-istrimu? Maka seorang ayah, karena kepala keluarga, begitu juga dibantu oleh seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya. Anak-anak ini harus dibekali dengan akhlakul karimah, akhlak yang tinggi, yang mulia. Anak-anak ini harus dibekali dengan dasar-dasar ilmu agama, sehingga mereka tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah. Anak-anak ini harus dibekali dengan mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, dan menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang membawa banyak manfaat, bukan mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang banyak membawa mudarat. Alangkah sedihnya kita melihat dewasa ini, anak-anak yang masih kecil sudah disodori HP yang begitu bagus, HP yang begitu mahal. Anak-anak yang masih belum bisa baca Al-Quran sudah disodori dengan laptop yang bisa digunakan main game, internet, dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan dan kesilapan daripada orang tua. Hal ini tidak boleh terjadi, karena akan melalaikan mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak tahu arah, apa tujuan mereka ke depan, kemana mereka akan kembali. Semua itu akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban dari orang tua anak-anak tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluarga kalian
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena tidak ada yang bisa membendung dan menjaga orang-orang tersebut kecuali keluarganya sendiri yang paling tahu tentang anak-anaknya dan istri-istrinya. Mungkin untuk menjadi sebuah pelajaran, ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Suatu ketika seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar, khalifah pada masa itu. Ayah itu mengadu kedurhakaan anaknya. Dia dengan tegasnya berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, anakku durhaka kepadaku. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang anak." Dan seterusnya dia bercerita kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengar curhatan daripada seorang ayah. Tak lama kemudian si anak datang ke hadapan Sayyidina Umar. Kemudian si anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, apakah seorang ayah juga punya hak dan kewajiban kepada anak-anaknya?" Sayyidina Umar memberi jawaban bahwa, "Tentu wahai anakku, seorang ayah juga punya kewajiban kepada anaknya sebagaimana seorang anak punya kewajiban kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya." Lalu apa hak kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya? Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjawab bahwa kewajiban seorang ayah kepada anaknya yang pertama adalah memilih ibu yang baik, yang kedua memberi nama yang baik, kemudian yang ketiga mengajarinya Al-Quran. Lalu si anak ini langsung menjawab, "Wahai Khalifah Sayyidina Umar, semua itu tidak dilakukan oleh ayah saya. Dia menikahi mantan istri seorang majusi. Kemudian dia memberi namaku dengan Ju'lan, yang artinya serangga hitam yang berbau busuk. Kemudian dia juga tidak pernah mengajariku Al-Quran walaupun satu huruf." Maka Umar setelah mendengar perkataan anak itu melihat kepada sang ayah, "Wahai hamba Allah, engkau datang kepadaku untuk mengadu kedurhakaan anakmu, tapi sebelum itu kamu sendiri sudah durhaka kepada anakmu." Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita tidak perlu menuntut anak-anak kita apa yang harus mereka lakukan terhadap ibu bapaknya sebelum kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak tahu apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Pada kesempatan kali ini memang kami tidak bisa menyampaikan tentang tarbiyatul aulad. Ini masuk dalam materi tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Itu ada fase-fasenya. Ada fase sebelum menikah, yaitu memilih seorang istri. Ada fase ketika menikah, bagaimana mengkondisikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana ketika anak sudah ada di dalam kandungan, bagaimana anak ketika sudah lahir, bagaimana ketika 1 tahun, 2 tahun dan selanjutnya. Itu Islam mengatur tata cara mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena kita harus memastikan ketika kita sudah tidak ada, anak-anak kita ini menjadi jariah kebaikan buat kita, sehingga pahala-pahala terus mengalir, bukan sebaliknya jariah kejahatan atau dosa bagi kita karena kesalahan kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Insyaallah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lain kita akan membahas secara lebih rinci lagi bagaimana Islam mengajarkan kepada orang tua pendidikan Islam atau tarbiyatul aulad dalam mendidik anak-anaknya.
Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.